Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Barakah Bang Jatim Syariah rahimakumullah. Marilah momentum yang mulia ini kita gunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang saya hormati, perjalanan menuju ke tempat mulia ini tadi sempat kami dengarkan radio Suara Muslim 93,8 FM Surabaya memutar satu surat, yaitu surat Al-Balad, tepat pada ayat alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Allah berfirman, bukankah kami jadikan manusia itu dua mata, satu lisan dan dua bibir. Dua mata, satu lisan. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita lebih melihat realita daripada kita membicarakan yang belum jelas. Pepatah Arab mengatakan walaisal khabaru kal ayyan. Informasi yang kita dapat bukan seperti realita yang terjadi. Terlebih saat ini kita hidup di zaman AI, yang mana orang bisa mengedit video, mengedit wajah, mengedit suara pun. Maka kita perlu hati-hati. Tidak setiap yang kita dapatkan informasi di WA group, di status story teman-teman kita, itu real, nyata. Tidak. Banyak sekali informasi yang tidak begitu jelas, yang harus kita cross check terlebih dahulu. Apalagi informasi-informasi yang itu bukan bidang kita. Kita tidak tahu sama sekali tentang hal itu. Maka jangan sekali-kali kita dengan cepat mempercayai, meng-share, bahkan kita ikut andil dalam menjelek-jelekan orang yang saat itu diedit videonya oleh oknum-oknum yang tidak tahu bagaimana realitanya. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, jikalau datang sebuah informasi dari orang yang tidak jelas, jangankan yang tidak jelas, orang yang kredibel, orang yang kita percaya pun di zaman AI sekarang ini belum tentu bisa kita percaya informasi yang dia berikan, yang dia share, yang dia post di story WA-nya. Belum tentu. Orang yang kita anggap kiai, ustadz pun terkadang terpeleset dengan informasi-informasi yang seakan-akan tidak ada bedanya antara palsu dan asli zaman sekarang ini. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat, jikalau datang orang yang tidak jelas, orang fasik, orang tidak jelas kredibilitasnya, membawa sebuah informasi, fatabayyanu, teliti dulu. Ayat ini turun ma'asyiral muslimin dalam kitab Asbabun Nuzul karya Imam Al-Wahidi, disebutkan Rasulullah memerintahkan Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid untuk mengambil zakat di sebuah kabilah. Namun ternyata Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid mengatakan Rasul, mereka tidak mau Rasul. Padahal kabilah tersebut sedang menyiapkan zakat mereka. Hampir saja Rasulullah salah informasi yang diberikan oleh Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid
turunlah ayat ini ma'asyul muslimin, memberikan informasi dan pengetahuan kepada Rasulullah agar hati-hati terhadap informasi yang disampaikan oleh siapapun. Apalagi sekarang, bagaimana media menguasai dunia. Orang yang baik menjadi buruk, orang yang buruk menjadi baik karena teknologi AI. Akhir-akhir ini kiai dan pesantren menjadi sasarannya. Jikalau Anda bukan orang pesantren, bukan santri, maka jangan ikut komentar, jangan membenarkan, atau justru malah memperkeruh keadaan. Kami santri ma'asyil muslimin, justru kamilah yang menganggap kami ini budak guru-guru kami, bukan guru-guru kami yang memperbudak kami. Keliru. Ali bin Abi Thalib yang merupakan menantu Rasulullah, sepupu Rasulullah, sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "Ana abduman 'allamani walau harfan." Kalimat Ali bin Abi Thalib yang menjadi pegangan kami semua kaum santri. Saya ini budaknya orang yang mengajarkan kami satu huruf saja. Kalau misalnya berita yang sedang viral sekarang ini, apakah benar feodalisme, perbudakan di dunia pesantren itu benar nyata? Tentu para santri mendukung berita yang miring seperti ini. Tapi nyatanya para santri mendukung kiai-kiai mereka. Ini berarti mereka bukan diperbudak, tapi mereka menyiapkan diri mereka, memperbudak diri mereka untuk melayani kiai-kiai, guru-guru mereka. Dan terbukti model pendidikan pesantren justru malah ditiru oleh lembaga-lembaga pendidikan yang maju sekarang ini. Islamic boarding school itu hanya bahasanya saja, tapi kurikulumnya, waktunya meniru pesantren. Full day. Anak kita sekolah jam 7 berangkat, pulang ba'da asar, full day. Semuanya diajarkan di sekolah. Mulai Al-Quran, menghafal Al-Quran di sekolah, belajar ilmu umum di sekolah. Itu semua meniru pesantren, ma'asyil muslimin. Masihkah pesantren dijadikan kambing hitam? Disalah-salahkan? Coba kita lihat berita di luar sana. Yang kemarin juga viral, seorang gubernur memediasi kepala sekolah dengan murid yang merokok di sekolah. Apakah seperti ini yang kita inginkan Indonesia? Anak cucu kita semakin tidak berakhlak. Mohon maaf, zaman AI sekarang ini, teknologi informasi yang semakin maju, kita harus hati-hati. Walaisal khabaru kal ayyan. Informasi, kabar burung yang kita dapatkan tidak seperti realita yang ada. Maka sekali lagi, yang bukan pakar ekonomi jangan komentar ekonomi, yang bukan pakar agama jangan komentar tentang agama, yang bukan pakar hukum jangan komentar tentang hukum. Ingat, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang mempunyai 2 mata dan 1 lisan, agar kita semakin sering melihat, semakin sering membuktikan realita nyata daripada kita pintar berkata-kata. Aqulu qauli hadza, astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.